Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah, ayat nabda bi doai talabil ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Ada ayat yang para ikhwan pun sering mendengarkan, yaitu surah Asy-Syura ayat ke-13. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha. Ya, syara'a lakum, Allah telah mensyariatkan pada kalian ma wassa bihi Nuha, apa-apa yang Allah wasiatkan kepada Nabi Nuh. Walladzi auhayna ilaika, dan apa-apa yang kami wahyukan kepadamu Muhammad. Wa ma wasaina bihi Ibrahim, dan apa-apa yang kami wasiatkan kepada Nabi Ibrahim. Wa Musa, dan Nabi Musa. Wa Isa, dan Nabi Isa. Apa itu syariatnya? An aqimud dina wa la tatafarraqu fihi, ya, agar menegakkan Islam ini dan tidak berpecah belah di dalam Islam. Kita akan garis bawahi kalimat wala tatafarraqu fihi, dan janganlah kalian berpecah belah di dalam Islam. Jadi menegakkan agama atau menegakkan Islam maknanya adalah menegakkan tauhid, menegakkan syariat Islam, menegakkan seluruh dinamika kehidupan Islam, dan kemudian tidak berpecah belah dalam Islam. Kalau dalam surah Ali Imran ayat 103, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'tasimu bihablillahi jami'aw wa la tafarraqu, ya. Dan berpegang teguhlah. Makna i'tisam itu sering dijelaskan oleh imam, maknanya ialah menjaga, tapi seringkali juga diterjemahkan sebagai memegang teguh, ya. Jadi kepada apa yang harus pegang teguh atau dijaga itu? Bihablillah, dengan tali Allah. Tali Allah di dalam tafsir Ibnu Katsir juz 1 halaman 392 disebutkan ay al-matin al-mamdudu minas sama'i ilal ardi. Jelaskan bahwa tali itu tali yang terikat dari langit sampai ke bumi. Bisa juga maknanya adalah ay Al-Qur'an, atau juga disebut dengan Al-Qur'an, atau juga sabilul mukminin, jalannya orang-orang mukmin yang dipenuhi atau dijalani atau dilaksanakan oleh para nabi dari sejak dulu sampai hari kiamat nanti. Itulah hablullah, ya, yang diikuti oleh para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para sholihin. Itulah misi para nabi. Nah, kemudian kalimat wala tafarraqu, ya, setelah bihablillahi jami'an seraya berjamaah. Nah, kemudian wala tafarraqu, janganlah kalian berfirqah-firqah, janganlah kalian bergolong-golongan. Ini merupakan qarinah takziyah. Qarinah takziyah itu penjelasan, ya, lafaz yang menjelaskan kalimat jami'an wala tafarraqu, ya, sama dengan misalkan contoh gini, duduklah jangan berdiri. Nah, gitu ya. Ini juga jami'an wala tafarraqu, berpegang teguhlah kalian, wala tafarraqu, dan jangan berpecah belah, ya. Kemudian di dalam tafsir Al-Qasai disebutkan wala tafarraqu ay amaruhum bil jamaah wa nahahum anit tafarruqah. Jadi Allah perintahkan para mereka dengan berjamaah dan dilarang berpecah belah. Kemudian makna al-jamaah itu sendiri, kalau kita melihat daripada pernyataan Imam Ali, ya, Imam Ali bin Abi Thalib, kemudian sahabat Abdullah bin Mas'ud, juga dari Rasulullah SAW sendiri, kalau Imam Ali menyatakan al-jamaah wallahi mujama'atu ahlil haqqi wa inqalu. Demi Allah, al-jamaah itu berkumpulnya ahli kebenaran walaupun jumlahnya sedikit. Ya.
Jadi pada prinsipnya orang-orang yang berpihak pada kebenaran maka itulah al-jamaah. Kalau Abdullah bin Mas'ud menerjemahkan atau menjelaskan makna al-jamaah yaitu man kana alal haqi wa in kana wahda. Barang siapa yang berdiri di atas kebenaran walaupun sendirian maka dialah al-jamaah. Jadi kalau kita berada di suatu komunitas yang yang jauh dari kebenaran, kita bertahan dengan kebenaran di situ, maka kita jadi al-jamaah walaupun sendirian. Ini menunjukkan bahwa bedanya al-jamaah dengan organisasi. Kalau organisasi tidak mungkin sendirian, ya. Al-jamaah sendirian aja jadi. Gitu. Nah, kemudian kalau Rasul menyatakan ma'ana alaihi wa ashabi, apa-apa yang ada pada masa sahabatku dan masaku dan sahabatku. Jadi sesuatu yang dilakukan atau dilaksanakan di masa Rasul dan sahabat itulah al-jamaah. Nah, dari definisi ini kita coba lihat dari pernyataan Imam Ali tadi bahwa mujamatu ahlil haqi wa in qalu, berkumpulnya ahli kebenaran walaupun sedikit. Maka kalau kita lihat misi para nabi di masa Nabi Nuh alaihissalam sebagai nabi yang pertama kali menyampaikan dakwah tauhid, ya. Dakwah tauhid itu dimulai di zaman Nabi Nuh. Makanya tadi dalam surat Asy-Syura ayat ke-13 disebutnya Nabi Nuh, tidak Nabi Adam. Karena di zaman Nabi Adam belum ada penyimpangan tauhid. Di zaman Nabi Nuh mulai ada penyimpangan tauhid, maka kemudian oleh Allah disebutkan diwasiatkannya kepada Nabi Nuh syariatnya. Nah, di zaman Nabi Nuh, siapa al-jamaah zaman Nabi Nuh? Itulah orang-orang yang naik kapal Nabi Nuh, yang jumlahnya 80-an orang. Itulah al-jamaah di zaman Nabi Nuh. Kalau kita melihat definisi Imam Ali tadi, ya, karena Imam Ali menyatakan mujamatu ahlil haqi wa in qalu, berkumpulnya ahli kebenaran walaupun sedikit. Kemudian di zaman Nabi Ibrahim, siapa al-jamaah? Ya, pertama ketika berhadapan dengan Raja Namrud, Nabi Ibrahim sendirian. Itulah al-jamaah. Dan orang-orang yang setuju, sepakat dengan risalah Nabi Ibrahim, itulah al-jamaah. Ya. Kemudian kalau di masa Nabi Musa, orang-orang yang diselamatkan Allah ketika dikejar Fir'aun, Nabi Musa beserta pengikutnya, itulah yang disebut dengan al-jamaah. Di zaman Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa dengan 12 hawariyunnya, ya, itulah disebut dengan al-jamaah. Dan di masa Rasulullah SAW, yaitu orang-orang disebut al-jamaah, orang yang ada di zaman Nabi dan zaman sahabat, serta orang-orang yang mengikuti, ya, mengikuti jejak langkah masa Nabi dan masa sahabat sampai hari kiamat. Itulah al-jamaah. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, maka dalam hal ini mari kita evaluasi. Kalau mungkin selama ini kita kadang punya anggapan pokoknya ya al-jamaah orang-orang yang sudah berbaiat kepada imam misalkan, ya. Nah, di dalam ini harus kita pelajari kembali. Betul, memang orang-orang yang berbaiat kepada imam itu juga disebut al-jamaah. Tapi tidak hanya itu, ya, tidak hanya itu. Artinya ketika orang itu misalkan tidak ketemu imam, dia tidak berbaiat kepada imam, tetapi dia berada di atas kebenaran. Misalkan di negeri komunis ada orang Islam di situ, dia bertahan dengan tauhidnya, sementara yang lain adalah komunis, maka dia adalah al-jamaah. Nah, ini kesimpulan ini seperti disebutkan oleh Imam Asy-Syatibi rahimahullah di dalam kitabnya Al-I'tisam. Ada 5 pengertian jamaah. Nomor 5-nya adalah al-jamaah adalah jamaatul muslimin apabila di tengah-tengah mereka diangkat seorang amir. Nah, jadi kalau jamaatul muslimin apabila di tengah-tengah mereka diangkat seorang amir atau dibaiat seorang imam, maka disebut dengan al-jamaah. Maka di sini pula sepakat dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, kemudian dalam Syarhus Sunnah juga disebutkan, Imam Al-Qurtubi juga, Imam At-Tabari juga menyebutkan bahwasanya makna al-jamaah adalah jamaatul muslimin. Maka kita bersyukur kepada Allah, ya, Allah SWT memberikan kemudahan kepada kita untuk iltizam dalam jamaatul muslimin, dan kewajiban kita sekarang adalah menyampaikan kepada kaum muslimin bahwa ini adalah misi para nabi. Jadi misi para nabi itu kalau dalam surat An-Nahl adalah ani'budullaha wajtanibut tagut, agar beribadah kepada Allah dan menjauhi tagut. Jadi kita disampaikan oleh Allah SWT kepada kita agar kita terus menyeru manusia kepada tauhid,
dan agar manusia menjauhi togut. Togut itu sesembahan selain Allah, ya, bisa jadi penguasa, bisa jadi guru, bisa juga benda-benda yang dianggap keramat, itu bisa menjadi togut. Pokoknya sesembahan selain Allah melampaui batas disebutnya, itu adalah togut. Termasuk innahu fir'auna togut, sesungguhnya Fir'aun itu adalah togut, sosok Fir'aun itu adalah togut. Maka sekali lagi mari kita pahamkan bahwa misi ini yang kita lakukan sekarang, kita sampaikan pada kaum muslimin untuk bertauhid, kita sampaikan pada muslimin untuk menjauhi kesyirikan, kita sampaikan pada muslimin untuk menegakkan syariat ini, kita sampaikan pada kaum muslimin untuk hidup dalam jamaah, berada dalam al-jamaah, terpimpin dengan seorang imam. Inilah misi para nabi, ya, dari sejak zaman Nabi Nuh tadi, kemudian di nama Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sampai hari kiamat nanti, ketika berpegang di atas kebenaran, maka itulah kita berpijak di atas misi para nabi. Paham ya? Nah, jadi mudah kan? Artinya kita sampaikan pada yang lain, ini tuh misi para nabi, bukan misi Imam Yasa, bukan misi Imam Wali Al-Fatah, sama sekali bukan. Imam Wali Al-Fatah dikehendaki Allah memimpin kita. Imam Muhyiddin Hamidi juga demikian, Imam Yasa juga demikian, dikehendaki Allah memimpin kita, bukan misi beliau. Sama-sama antara Imam Al-Fatah, Imam Muhyiddin Hamidi, Imam Yasa, dan kita semua adalah melaksanakan misi para nabi, yaitu mewujudkan kehidupan berjamaah. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memahamkan kita lebih mendalam tentang betapa mulianya misi ini, dan harus disampaikan kepada kaum muslimin bahwa umat Islam diperintahkan untuk hidup berjamaah, hidup dengan seorang imam. Karena itulah para sahabat radhiyallahu anhum ketika Rasul wafat tidak mau hidup tanpa pimpinan, maka mereka segera berbaiat kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar wafat, mereka berbaiat kepada Umar. Umar wafat, mereka berbaiat kepada Utsman. Ini menunjukkan betapa pentingnya kehidupan berjamaah. Anehnya sampai hari ini masih ada orang-orang yang sudah tahu, sudah sering lihat, sudah dengar, tapi masih juga asik dengan pemahaman dirinya, nggak mau hidup berjamaah, gitu ya. Jadi masih munfarid. Padahal kata Rasulullah SAW, inna syaitona ma'al wahidi, sesungguhnya setan itu bersama orang yang sendiri. Fa'alaikum bil jamaah wa iyyakum wal furqah, maka wajib bagi kamu hidup berjamaah dan menjauhi perpecahan. Nah, mari kita para ikhwan, inilah diantaranya misi yang mulia dari Allah SWT. Hendaknya kita syukuri Allah telah memberikan kemudahan. Wajtabakum wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Allah telah memilih kalian dalam hal ini, dan Allah tidak memberikan kesulitan pada kalian dalam melaksanakan Islam ini. Mudah-mudahan Allah SWT menjaga, merawat keyakinan kita, istiqomah dalam kebenaran sampai kita pulang kalau dalam keadaan husnul khatimah. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Wa'alaikum subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.